Istri tidak pulang semalam. Setelah kembali, suami menemukan bekas gigitan di leher. Dia tiba-tiba teringat sebuah foto dari malam kemarin, yang membuatnya merasa sedikit kecurigaan. Yang mengejutkan pria muda adalah, istri selalu suka bergaul dengan pria lain. Setelah pulang ke rumah, dia masih bisa bersikap manja tanpa beban kepada suaminya. Istri tidak hanya memiliki keluarga di luar, tetapi juga terlihat jelas oleh pria muda. Alasan pria muda tidak mengungkapkan selubung ini adalah karena pria muda mengingat masa lalu, di mana mereka saling mengenal dan mencintai. Mereka dulunya adalah teman sekelas di universitas. Istri berusaha mendapatkan cinta pria muda. Setelah 88 kali melamar tanpa berhasil, pada kali ke-100 dengan hati yang teguh, berhasil menyentuh hati pria muda. Saat itu, gadis itu bersumpah akan mencintai pria muda seumur hidup, tidak akan pernah melakukan hal yang menyakitinya. Namun, kenyataannya tidak sesuai harapan. Pria muda mengorbankan mimpinya untuk karir istrinya, meninggalkan mimpinya sendiri. Pada awal istri memulai usaha untuk membantu istri mendapatkan bisnis. Ia rela minum sampai mengalami pendarahan lambung. Tepat saat nyawa pria muda itu terancam, dokter meminta pria muda itu untuk menelepon istrinya, untuk menandatangani persetujuan operasi. Saat itu, istri justru sedang bermain game dengan cinta pertamanya. Pria muda yang sangat sedih, kemudian membuat rencana untuk pergi. 2 hari kemudian, kamu akan mati dalam sebuah kecelakaan yang sempurna. Sejak saat itu di dunia ini, tidak akan ada lagi Gu Jingsu. Saya masih ingin bertanya, kalian selalu begitu saling mencintai. Apakah kamu benar-benar ingin pergi dengan cara ini? Meninggalkan dia? Cinta yang penuh kasih. Ya, dia bertanggung jawab untuk cantik jelita. Saya bertanggung jawab untuk pura-pura tuli dan bisu. Hatinya meskipun sangat mencintai saya, tidak bisa menghentikan kakinya untuk naik ke tempat tidur orang lain. Ini adalah anaknya dengan Hei Cheng. Sudah, dia juga harus kembali. Kamu pergi dulu. Dapur kecil. Drama pendek Xiao Qing. Sedang menggambar apa? Drama pendek Xiao Qing. Belum selesai digambar. Drama pendek Xiao Qing. Lihat lagi dalam beberapa hari. Suami, tebaklah. Hari ini saya menyiapkan hadiah untukmu. Buka. Tuan Gu, selamat. Kamu akan menjadi ayah. Bagaimana? Terkejut tidak? Memang sangat mengejutkan. Namun, kejutan ini, bukankah seharusnya untuk Hei Cheng? Suami, kenapa kamu tidak senang? Kita akhirnya punya bayi kita sendiri. Setelah bayi lahir, kita akan segera pindah ke rumah baru. Saat itu, saya akan menunda urusan kerja. Luangkan lebih banyak waktu untuk menemani kamu dan bayi. Tidak perlu. Waktumu harus diberikan kepada orang yang lebih penting. Suami, orang terpenting bagiku adalah kamu. Dulu kamu mendukung saya berwirausaha, dan terkena penyakit lambung, dan tidak pernah sembuh. Kamu. Apakah kamu masih marah tentang masalah di rumah sakit? Suami, ini salahku. Saat itu saya sibuk menyiapkan pameran untukmu, jadi mengabaikan kamu. Lihatlah, ini adalah tempat pameran yang saya siapkan untukmu. Bagaimana? Saya lapar. Kalau begitu, saya akan masakkan bubur untukmu. Kamu baru keluar dari rumah sakit, belum bisa sembarangan makan. Kamu menungguku. Suami, ada sedikit masalah di lokasi pameran. Saya perlu pergi ke sana sebentar. Begitu. Bolehkah saya minta Bibi Liu masakkan bubur untukmu? Tunggu aku di rumah. Aku akan segera kembali. Feng Feng, saatnya kembali ke kamar untuk tidur. Bukankah kamu bilang Feng Feng sakit perut?
Jika saya tidak mengatakan ini, bagaimana kamu akan datang menemani saya? Saya sudah bilang padamu sejak lama. Saya sudah hamil anak Gu Jingsu. Jangan datang mencariku lagi di masa depan. Tunggu sebentar. Bagaimana kamu bisa yakin anak ini adalah miliknya? Feng Feng lahir saat saya di luar negeri. Saat saya bersamamu, setiap kali kami menggunakan alat kontrasepsi, hanya Gu Jingsu yang bisa sepenuhnya menikmati tubuh saya. Hanya dia yang berhak membuat saya melahirkan anaknya. Kamu hanyalah seorang alat bagiku. Jangan memanjat naik hidung. Kamu terus-menerus bilang bahwa orang yang kamu cintai adalah saya. Satu-satunya orang yang saya cintai adalah Jingsu. Aku untukmu hanya kebutuhan fisik. Cinta dan nafsu itu berbeda. Saya berharap kamu bisa mengerti hal ini. Dan juga, jika kamu berani memberitahu Jingsu tentang urusan kita, saya tidak keberatan membuatmu menghilang selamanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Turunkan aku. Sewa, tinggal malam ini. Suami, kamu sudah bangun. Setelah saya pergi ke lokasi pameran seni semalam, tiba-tiba teringat, hari ini adalah hari peringatan kita. Jadi saya semalaman menyiapkan sebuah hadiah untukmu. Ayo. Sen Sining, apakah kamu benar-benar menyiapkan hadiah untukku? Suami, hari ini adalah hari peringatan yang hanya milik kita. Saya sudah berjanji padamu, setiap tanggal 2 setiap bulan, akan menyiapkan kejutan untukmu. Apakah kamu suka? Ini adalah yang saya kerjakan semalaman. Syal yang saya desain sendiri untukmu. Terbuat dari sutra murbei impor dari Italia. Di seluruh dunia. Satu-satunya. Tidak heran dia suamiku. Sangat cantik. Oh ya, suami. Pertemuan teman-teman malam ini. Saya sudah mengatur semuanya untukmu sebelumnya. Bagaimana dengan pakaian? Sudah saya setrika semua. Dan ada hadiah yang disiapkan untuk teman-teman. Suami, apakah kamu seharusnya memberi saya sedikit penghargaan? Perut saya agak tidak nyaman. Suami, jangan menakut-nakuti saya. Kamu menungguku. Saya akan ambilkan obat untukmu. Sen Sining, cintamu padaku. Hampir saja saya percaya. Sayangnya, kamu diranjang pria itu. Apakah kamu juga mengucapkan kata-kata cinta yang sama? Atau katakanlah, tentang cinta, yang serius itu, justru adalah yang kalah. Kalian ambil barang-barang ini. Ayo bagi sedikit. Tuan kami, semua ini adalah hadiah dari Nona Sen untukmu. Kenapa kamu tidak membutuhkannya lagi? Menyimpannya di rumah juga sama saja. Kalian ambil dan bagi saja. Maaf, rumah yang seharusnya milikmu, sekarang adalah milikku. Suami, lihatlah, dinding ini akan digunakan untuk menggantung lukisanmu. Dan di sana, itu akan dijadikan ruang ganti. Nanti semua bajumu, semuanya tergantung di sana. Tunggu sampai kita punya bayi. Kita akan buat satu kamar anak. Oh ya, masih ada lantai 2. Lihat, nanti seluruh lantai 2. Semuanya sudah dibuat menjadi studio lukisanmu. Bagaimana? Sining, ini untukmu. Sangat cantik. Cepat, pasangkan untukku. Ayo kita pergi berfoto. Pemandangan malam, potret, foto, video. Pemandangan malam, potret, foto. Jingsu, katakanlah, suatu hari jika aku tidak mencintaimu lagi, apa yang akan kamu lakukan? Kau sudah tidak mencintai aku,
maka aku pasti akan meninggalkanmu. Suami, apa yang kau lakukan? Di sini adalah semua tentang kita. Kenangan terindah. Kenapa kau harus membakarnya? Barang-barang lama memakankan bayi. Beli villa itu. Jadi, kamu marah? Jangan bersedih, ya. Aku tidak marah. Lalu kenapa kamu membakar foto-foto itu? Kenapa dibakar? Apakah aku tidak melakukan sesuatu yang cukup baik? Kamu beritahu aku. Aku pasti akan berubah. Tubuhmu memang tidak sehat. Jika kamu marah, aku akan merasa buruk. Jika bukan karena kamu yang berjuang untuk mendapatkan pesanan untuk perusahaanku, dan meminum alkohol dengan keras, perutku tidak akan jadi seperti sekarang. Semua ini salahku. Semua itu sudah berlalu. Ini untukmu. Apa ini? Buka setelah besok, ya. Aku akan pergi ke luar negeri untuk mengikuti pameran seni. Jadi, aku menyiapkan hadiah untukmu lebih awal. Aku tahu suamiku sangat mencintaiku. Di dalam ini, pasti adalah kejutan yang kamu siapkan untukku. Benar, kan? Suamiku, aku mencintaimu. Tunggu sampai kamu kembali. Kita tidak boleh terpisah seumur hidup. Sampai mati. Jika hanya kematian yang bisa memisahkan kita, maka semoga kita besok tidak akan bertemu lagi. Suamiku, jadwal perjalananmu ke luar negeri kali ini sudah aku kirim ke ponselmu. Perutmu tidak baik. Di luar negeri, jangan sembarangan makan. Masih ada. Ingat untuk merindukanku. Harus menelepon saya setiap jam. Aku menunggumu kembali. Kita sambut kelahiran bayi bersama. Aku harus pergi. Jadi aku tidak akan mengantarmu ke bandara. Ini adalah jimat keselamatan yang aku minta di kuil. Untukmu, aku dan bayiku, menunggu kepulanganmu di rumah. Apakah kamu tahu ini? Dia harus berlutut naik gunung ini. Seluruh 1000 anak tangga. Baru kemudian dia memohon untukku dan anakku. Ternyata, bahkan cinta terbesarmu, bisa terpecah menjadi 2. Jika kamu merindukanku, pasti harus telepon saya. Tidak peduli seberapa sibuk, aku akan menjawab. Pasti harus kembali dengan selamat. Ayo pergi. Selamat tinggal, suamiku. Semoga perjalananmu selamat. Sen Sining. Selamat tinggal. Tidak akan bertemu lagi. Tuan Sen. Bukankah sudah bilang jika tidak ada urusan, jangan ganggu saya? Semoga kamu punya urusan yang sangat penting. Tuan Sen. Aku baru saja meneleponmu. Tapi Anda tidak menjawab. Tuan Gu. Dia mengalami kecelakaan.